Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Serta salam sejahtera untuk anak-anak didik kelas 12 KJ, siswa-siswi SMK Rahayu Mulyo. Selamat datang kembali untuk para siswa atau siswi pada tahun ajaran 2020-2021. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran atau pokok bahasan inti untuk kalian, maka perkenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Ibu Endar Berningsi SPD. Ibu mengajar bidang studi teknologi layanan jaringan yang kebetulan lulusan dari Universitas Negeri Jakarta. Untuk bidang studi teknologi layanan jaringan hari ini, Ibu akan membahas materi pembelajaran atau pokok bahasan tentang pengenalan teknologi layanan jaringan tersebut terlebih dahulu. Baiklah, sekarang kita akan memulai materi pembelajaran mengenai pengenalan teknologi layanan jaringannya. Baiklah, kita mulai untuk materi pembelajaran pokok bahasan kelas 12 untuk mata bidang studi teknologi layanan jaringan, bahwa di mana untuk pengenalan teknologi layanan jaringan itu ada beberapa sub yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Yang pertama mengenai pengertian tentang jaringan atau networking, kemudian jenis-jenis jaringan komputer, lalu pengertian tentang teknologi layanan jaringan itu sendiri, tujuan penggunaan protokol dan jenis-jenis protokolnya. Baik, sekarang kita mulai untuk pengenalan dasarnya, yaitu pengertian dari jaringan atau networking. Jaringan atau network itu adalah kumpulan data atau lebih sistem komputer yang terhubung, di mana dalam jaringan itu kita terhubung yang namanya suatu alat, yaitu komputer, dan menjadi jaringan komputer. Definisi dari jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling berkomunikasi dan dengan bertukar data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Kalian pasti tahu yang disebut dengan hardware dan software. Ya benar, hardware itu adalah perangkat keras dan software disebut dengan perangkat lunak. Untuk membuat sebuah jaringan komputer, maka ada alat yang dibutuhkan, yaitu switch dan router yang menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhirnya, di mana titik akhir itu disebut dengan host. Jaringan komputer dibuat menggunakan gabungan teknologi kabel dan wireless. Wireless itu artinya adalah tanpa kabel, di mana untuk jaringan kabel itu dapat dibutuhkan seperti fiber optik, kabel koaksial, atau kabel tembaga. Dan untuk jaringan yang menggunakan wireless atau tanpa kabel itu menggunakan koneksi data dengan menghubungkan titik akhir. Contohnya adalah termasuk radio siaran, radio seluler, atau satelit. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis dari jaringan komputer. Di sini terdapat beberapa jenis jaringan komputer. Ada termasuk kita secara umumnya aja yang bisa kalian ketahui, bahwa jaringan komputer secara umum itu ada 3. Satu adalah jaringan local area network atau disebut dengan LAN. Kedua, metropolitan area network atau MAN disingkatnya. Dan ketiga adalah wide area network atau disingkat dengan WAN. Baik, sekarang kita mulai dengan jaringan komputer yang pertama, yaitu jaringan local area network atau LAN. Ya, di mana LAN itu adalah suatu jaringan komputer di mana cakupannya itu hanya jaringannya sangat kecil secara lokal. Ya, secara lokal itu berarti dia terbatas. Dia hanya di ruang lingkup yang seputar di sekitarnya aja. Misalnya jaringan komputer dari gedung kantor itu kan hanya dari gedung bawah lantai 1 ke lantai 2, hanya dalam satu gedung. Kemudian contohnya adalah di sekolah, itu juga cuma sekitaran ruang lingkup daerah area sekolah. Kemudian contohnya lagi di rumah sakit, itu cuma sekitar hanya yang bisa digunakan daerah
Itu yang disebut dengan jaringan LAN karena dia hanya berupa lokal. Kemudian jaringan LAN atau lokal itu dia menggunakan kabel UTP atau singkatannya Unsigned Twitter Pair. Dia bisa berupa hub, switch, router, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh dari gambar jaringan LAN atau Local Area Network, di mana dia hanya dari server kemudian dihubungkan dengan klien atau workstation yaitu komputer, kemudian dia berlink itu dengan pusatnya ada di sini di switch atau routernya, ya. Nah, di mana Ibu akan jelaskan untuk jaringan LAN ini dia terdiri dari yang tadi bilang komponennya adalah dasar untuk LAN ada server yaitu suatu hardware yang fungsi untuk melayani jaringan dan workstation yang terkoneksi dengan suatu jaringan. Kemudian dari server ini dia di-link, ya, ada yang namanya adalah link. Link itu adalah dihubungkan ke dalam switch. Kemudian dari switch ini dia bisa lagi ke komputer atau workstation. Ini disebut klien. Dalam jaringan LAN itu ada dua jenis, yaitu bisa peer to peer dan bisa client to server, ya. Oke, sekarang kita masuk ke komponen yang kedua, yaitu Metropolitan Area Network atau MAN. Di mana MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan dari LAN di dalam kota yang sama. Jadi MAN itu dia bukan hanya di daerah lokal aja atau di sekitaran, tapi dia bisa antar benua, antar negara, antar provinsi. Itu hanya dalam satu kota yang sama karena dia jaringannya belum besar seperti WAN. Kemudian MAN dapat mencakup adalah kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau yang juga sebuah kota yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, yaitu kantor swasta ataupun umum. MAN dapat menunjang data dan suara. Dia juga berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Kemudian dari beberapa teknologi yang digunakan dalam jaringan MAN atau Metropolitan Area Network itu dia dapat digunakan berupa ATM, ya, atau Asynchronous Transfer Node. Dia merupakan standar internasional untuk call relay, di mana multiple tipe layanan seperti suara digital atau voice, video, dan data. Kemudian dia ada disebut Fiber Distributed Data Interface atau FDDI. Nah, jaringan MAN itu gabungan dari beberapa LAN dan jangkauannya dari MAN itu hanya sekitar 10 hingga 50 km. MAN merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor dalam satu kota. Ya, ini adalah contoh gambar jaringan MAN. Maaf sebentar. Ya, ini adalah contoh untuk jaringan MAN. Ya, bahwa MAN ini dia gabungan dari beberapa LAN. Ya, dari beberapa LAN digabungkan dalam satu kota yang sama. Kemudian yang ketiga adalah Wide Area Network atau WAN. Dia adalah ruang lingkupnya lebih besar daripada LAN dan MAN. Ya, WAN adalah jaringan yang menghubungkan beberapa LAN dan MAN dari beberapa daerah atau kota, bahkan beberapa negara, karena dia udah mencakup lingkupnya itu besar, ya. Di mana teknologi WAN biasa digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari satu benua ke benua yang lainnya. Nah, kemudian jaringan WAN ini pengguna protokol internet ya disebut Network Service Provider atau NSP. Ya, jaringan WAN ini dia bisa melalui jalur bawah laut. Ya, di mana dia transmisinya itu berupa satelit, TV kabel. Ya, di mana jaringan untuk WAN ini melalui transmisinya seperti TV kabel, satelit, atau dan jaringan telepon. Ya, komponen-komponen jaringan WAN itu ada yang namanya kabel transmisi dan elemen switching. Ini adalah contoh dari gambar jaringan WAN.
di mana jaringan WAN ini, kayak tadi Ibu sudah sampaikan, bahwa dia adalah gabungan dari LAN dan gabungan dari MAN. Ya, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai tentang jenis-jenis jaringan komputer? Kalau tidak ada, baik Ibu akan lanjutkan ke materi selanjutnya atau pokok bahasa selanjutnya, yaitu dari pelajaran kita mengenai teknologi layanan jaringan. Karena bidang studi yang Ibu sampaikan dan Ibu ajarkan ini adalah untuk teknologi layanan jaringan atau TLJ. Kita masuki sekarang adalah untuk pengertiannya, pengertian dasar. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian teknologi layanan jaringan tersebut? Nah, teknologi layanan jaringan adalah ilmu yang mempelajari tentang mengatur, mengkonfigurasi, dan memanajemen perangkat jaringan beserta layanan-layanan jaringan, terutama layanan komunikasi berbasis suara menggunakan teknologi VoIP. Ya, VoIP itu adalah singkatan dari Voice over Internet Protocol. Di mana tujuan kita mempelajari pelajaran teknologi layanan jaringan itu tujuannya adalah untuk membangun dan merancang sebuah jaringan yang sangat efektif. Itu tujuannya, ya, bahwa kita adalah membangun dan merancang suatu jaringan itu supaya dapat digunakan secara efektif. Kemudian dalam jaringan layanan jaringan tersebut itu terbagi menjadi beberapa komponen. Di mana komponennya itu adalah diantaranya satu, VoIP yang tadi belum sampaikan adalah Voice over Internet Protocol. Kemudian kedua, firewall. Ketiga adalah subscriber internet telepon. Keempat, standar internet, dan yang kelima adalah bandwidth. Ya, itu adalah komponen-komponen dari layanan jaringan. Kemudian dari VoIP itu ada dia ada definisinya. Apa yang disebut definisi dari VoIP? VoIP itu merupakan teknologi yang memungkinkan panggilan suara jarak jauh melalui media internet. Itu adalah definisi dari VoIP. Nah, kemudian VoIP sendiri itu data suara yang dikonversi menjadi kode digital dan mengalir melalui jaringan yang mengirim paket data, bukan melalui saluran telepon analog normal. Ya, fungsi dari VoIP itu ada beberapa, diantaranya adalah pemberian sinyal, dan masih banyak lagi yang nanti kalian bisa pelajari atau cari sendiri melalui buku paket atau nanti modul yang kalian dapat dari sekolah. Ya, kemudian yang kedua adalah firewall, di mana firewall itu merupakan teknologi layanan jaringan. Dia merupakan dinding yang tidak dapat mudah terbakar. Baik, Ibu ulangi lagi, apa yang dimaksud dengan firewall? Firewall merupakan dinding yang tidak dapat mudah terbakar, yang akan mencegah kebakaran menyebar ke seluruh bangunan. Firewall ialah secara umum dapat digunakan pada sebuah jaringan komputer. Nah, firewall itu sendiri pada komputer itu dapat bertindak untuk untuk sebagai penghalang antara komputer dalam sebuah jaringan. Nah, firewall itu juga ada fungsinya. Apa saja fungsi dari firewall? Firewall fungsinya adalah untuk kontrol dan pemantauan paket data yang mengalir di jaringan komputer. Dan dia juga sebagai aplikasi firewall proxy yang memverifikasi lebih dari sekedar paket data. Dan yang ketiga, Ibu juga akan jelaskan mengenai subscriber internet telepon. Apa yang dimaksud dengan subscriber internet telepon? Subscriber internet telepon itu merupakan data digital yang disalurkan melalui kabel yang digunakan di dekat jaringan telepon lokal. Itu namanya subscriber internet telepon. Kemudian yang keempat adalah standar internet. Standar internet itu merupakan spesifikasi normatif teknologi data atau metode yang berlaku untuk internet. Nah, standar untuk internet tersebut dibuat dan diterbitkan oleh Internet Engineering Task Force atau singkatan dari IETF, ya. Dan yang terakhir adalah dari komponen itu sendiri ini adalah bandwidth, ya.
bandwidth itu merupakan nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit atau detik, atau lebih umumnya sebagai bit per detik atau per second, yang disingkat dengan BPS. BPS itu singkatannya bit per second, ya, antara server dan klien dalam waktu tertentu. Fungsi bandwidth itu bisa sebagai perhitungan transaksi data. Nah, kemudian bandwidth sendiri itu dia diukur umumnya, yaitu tadi aku bilang adalah dengan BPS atau bit per second, ya. Nah, kemudian teknologi layanan jaringan itu dia merupakan sistem yang memiliki materi standar, di mana dia menjadi ukurannya standarnya dalam protokol. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang yang namanya protokol. Apa yang dimaksud dengan protokol? Protokol adalah suatu aturan yang memungkinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Itu adalah protokol. Protokol itu sebuah aturan, ya. Jadi peraturan yang menghubungkan terjadinya komunikasi, yaitu antara dua komputer atau lebih, ya. Kemudian protokol itu sendiri merupakan bagian terpenting dalam pertukaran informasi antar komputer. Itu dia sangat penting karena setiap mengirimkan email atau kan kita menggunakan internet itu kita harus tertuju yang ada yang namanya protokol, ya. Secara sederhananya protokol itu merupakan media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Jadi protokol itu harus ada yang namanya pengirim dan penerima atau receiver, ya. Aturan ini dipenuhi oleh pengirim dan penerima supaya apa? Supaya dapat berkomunikasi berlangsung dengan baik. Itu dari fungsi dari protokol, ya. Kemudian sekarang protokol itu juga dia dapat ada penggunaannya. Apa aja tujuan dari penggunaan protokol itu? Nah, tujuan dari penggunaan protokol itu salah satunya adalah melakukan proses deteksi terhadap adanya data atau tidaknya koneksi fisik yang terhubung dengan komputer dan mesin lainnya, ya. Itu salah satu dari tujuan penggunaan protokol. Dan untuk nanti tujuan-tujuan protokol yang lain kalian bisa pelajari sendiri. Kalau memang tidak ada yang kalian tidak mengerti, kalian bisa tanyakan ke ibu, gitu. Itu salah satu dari tujuan penggunaan protokol, supaya kalian bisa belajar di rumah lagi, baca buku, ya, supaya itu tadi kalian punya pemikiran lebih maju, gitu, ya. Kemudian pencapaian terakhir itu ibu adalah mengenai jenis-jenis dari protokolnya, ya. Jadi protokol itu selain dia ada apa definisinya, kemudian apa tujuan penggunaannya, dan dia juga ada jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis protokol ini ada beberapa jenisnya. Di antaranya adalah satu yang dia adalah TCP/IP. Kemudian kedua, User Datagram Protocol. Ketiga, Domain Name System. Kemudian yang keempat yang disebut dengan HTTPS atau HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol. Dan yang terakhir dia adalah disebut dengan Secure Shield, ya. Sekarang Ibu akan membahas tentang jenis-jenis protokol yang pertama, yaitu mengenai tentang TCP/IP. Nah, TCP/IP itu ada singkatannya. Apa singkatannya? TCP itu singkatan dari Transmission Control Protocol, ya. Dan IP itu singkatan dari Internet Protocol. Jadi TCP/IP itu singkatan dari Transmission Control Protocol dan Internet Protocol, ya. Apa definisinya? TCP/IP itu merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet, ya. Kemudian standar ini mengatur apa? Mengatur proses menukar data atau informasi dari komputer ke komputer lain dalam jaringan komputer. Itu namanya TCP/IP. Kemudian yang kedua adalah User Datagram Protocol atau UDP, ya. Dia itu merupakan transport TCP/IP yang dapat mendukung komunikasi yang unreliable, ya. Unreliable itu bahwa tanpa adanya koneksi antara host di dalam suatu jaringan. Itu merupakan pengertian dari User Datagram Protocol atau UDP. Yang ketiga adalah Domain Name System atau DNS.
Dia merupakan distribut database yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP/IP. Jadi domain name system itu adalah merupakan untuk nama sistemnya apa nanti akan dicari di dalam menggunakan TCP/IP-nya, ya. Yang keempat adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTPS ini awalnya dia itu bernama HTTP, ya. Jadi HTTPS itu berasal dari HTTP yang merupakan protokol untuk mengatur komunikasi antara klien dan server. Jadi HTTP itu ada dua, yaitu hubungannya antara klien dan server yang kemudian dia bisa untuk mengatur komunikasi data. Dan HTTPS itu merupakan kombinasi dari komunikasi HTTP biasa melalui Socket Secure Layer atau SSL atau Transport Layer Security atau TLS. Ya, jadi itu mengenai yang Ibu sampaikan materi tentang HTTP secara umum saja. Kemudian yang terakhir adalah Secure Shell atau SSH. Dia adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman. Mulai dari mengirim file, mengendalikan pada jarak yang jauh, terus dan lain sebagainya. Ya, protokol ini mempunyai tingkat keamanan yang unggul. Nah, baik, sampai di situ aja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga hari ini pelajaran atau materi pokok bahasan yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua dan kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan kalian bisa menjadi anak-anak yang terbaik. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.